Kalau kita membaca dalam sholat bahasanya Arab, apa yang mereka baca? Mereka membaca begini: Shema Israel Adana Elohenu Adana Echad Elohe Avatenu Elohe Avraham Velohe Yitzhak Velohe Yaakov. Jadi kalau membaca Taurat itu ya mirip-mirip juga seperti kita membaca Quran. Apanya yang mirip? Cara nadanya, cara membacanya juga mirip. Tulisannya itu dari kanan ke kiri. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaret wa haaret hayatatahu wa bahu wa khashah al fanaytiham wa ruah Elohim merakhfat al fanayhamayim. Kira-kira mirip nggak dengan bahasa Arab? Di sini disebut haaret, bahasa Arabnya al-ard. Di sini disebut Elohim, bahasa Arabnya Allah atau ilahun. Harahaman harahum, bahasa Arabnya apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Molekh yom haddin, Malik yaumiddin. Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, tema yang akan saya bahas pada malam ini memang agak berbeda karena kita akan mencoba untuk memahami Islam ini secara utuh dalam konteks historis. Jadi kalau yang akan saya sampaikan nanti bahasa yang saya gunakan lebih banyak merupakan istilah-istilah kampus, barangkali ini harus kita sadari bersama karena yang saya bicarakan dalam konteks penelusuran historisnya. Jadi bukan berbicara mengenai amaliyah-amaliyahnya. Kalau yang biasa kita lakukan amaliyah, tapi yang kita sedang diskusikan bicara soal aspek historisnya. Kalau saudara lihat slide ini, apa yang ingin saya tekankan adalah kaitan antara Yahudi dan Islam. Kira-kira bagaimana itu pemahamannya? Sehingga judulnya memang agak bombastis. Judulnya ternyata awalnya Yahudi bukanlah sebuah agama, melainkan komunitas keluarga Muslim. Dari judul ini barangkali saudara-saudara sulit memahami apa maksudnya dari judul ini. Tapi nanti saya uraikan lebih detail. Sebagai pengantar, saya akan mencoba untuk menjelaskan dari sisi pengantar atau preambulnya dulu. Agama-agama yang ada di sekitar kita itu beragam. Dalam konteks hari ini, agama-agama di sekitar kita itu beragam. Kalau disebut sebagai sebuah agama, pasti ada kitab suci. Tidak ada agama yang tidak mengenal kitab suci. Kita bicara mengenai Islam sebagai agama, ada kitab suci Quran.
ada agama Kristiani atau Kristen mengenal kitab suci yang disebut Bible atau Alkitab. Kalau ada agama yang disebut Hindu, pasti mengenal kitab suci Weda. Kalau ada agama yang disebut Buddha, pasti mengenal kitab suci Tripitaka. Itulah yang kita bisa pahami dalam konteks hari ini. Kalau disebut agama, pasti ada kitab suci. Nah, secara eksklusif, agama-agama besar itu kita kenal dengan istilah agama-agama Ibrahimiyah. Apa maksudnya agama-agama Ibrahimiyah? Maksudnya dalam arti ini, agama yang disandarkan pada iman Ibrahim. Agama apa saja itu? Kalau para ahli menjelaskan, itu merujuk pada agama yang ada di kawasan Timur Tengah. Apa saja itu? 1. Agama Yahudi. 2. Agama Nasrani. 3. Agama Islam. 3 agama ini yang kita kenal istilah itu, rujukannya pada satu tokoh, yakni Ibrahim. Nah, itulah sebabnya kalau kita mempelajari secara detail nanti, kita paham bahwa Islam yang kita kenal, yang kita pahami hari ini, itu kalau dalam konteks historis, dalam konteks kesejarahannya, itu muncul di masa yang paling akhir Islam ini, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara agama-agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya, itu yang paling senior di antara yang 3 tadi, itu Yahudi. Jadi Yahudi itu paling senior, kemudian Nasrani, kemudian dilanjutkan Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dikenal dengan istilah agama Islam. Ini dari sisi historis, tapi belum saya jelaskan detail ya. Ini supaya bisa dipahami persoalan dasarnya. Nah, tentu saja kita harus mulai dulu dari bacaan awal. Saya kira di antara kita pasti pernah baca bukunya Karen Armstrong. Karen Armstrong itu seorang ilmuwan dari barat yang mencoba mendeskripsikan agama-agama yang tadi saya sebut, 3 agama besar tadi, yakni Yahudi, Kristen, Islam. Itu dijelaskan dalam buku ini. Judul bukunya A History of God, Sejarah Tuhan. Dan ini bicara mengenai 3 agama itu saja, yang paling utama, yakni Yahudi, Kristen, Islam. Meskipun juga berbicara mengenai agama-agama lain, tapi tidak begitu dominan. Yang dominan yang dibicarakan adalah 3 agama besar, yang rujukannya pada tokoh yang bernama Ibrahim. Nah, ini merupakan bacaan awal yang barangkali nanti kalau saya jelaskan, itu akan semakin melengkapi. Saya kira mahasiswa sudah baca buku ini. Buku ini sudah diterbitkan dalam versi bahasa Indonesia, sudah diterjemahkan, tapi aslinya ditulis dalam bahasa Inggris. Buku ini menjadi buku textbook di berbagai institusi pendidikan untuk mengenal bagaimana sih sebetulnya agama-agama yang dikenal di kawasan Timur Tengah itu. Kapan munculnya? Bagaimana doktrin-doktrin masing-masing agama itu? Dan apa hubungannya antara Yahudi, Nasrani, dan Islam? Apakah memang itu satu keluarga besar atau memang berbeda keluarga? Nah, disitulah kita mulai baru mempelajari secara detail. Nah, sebelum saya uraikan secara sistematik, saya akan mencoba untuk menjelaskan dulu buku yang ditulis oleh Karen Armstrong itu. Buku Karen Armstrong itu sebetulnya tidak terlalu tebal bukunya, hanya sekitar 673 halaman bukunya. Ya, kalau kita biasa baca buku itu ya tidak terlalu tebal kan, hanya 600-an halaman.
Dan pertama kali diterbitkan dalam versi bahasa Inggris itu tahun 1993. Jadi relatif semasa dengan zaman kita. Tahun 1993. Dan versi terjemahan bahasa Indonesia itu baru launching tahun 2001. Jadi sangat dekat dengan masa kita sekarang. Tapi buku ini penting untuk melihat cakrawala agama-agama yang dikenal dengan 3 agama besar itu, yang yakni Yahudi, Kristen, dan Islam. Itulah sebabnya 3 agama ini nanti masing-masing agama itu mengklaim sebagai agama monoteistik. Agama monoteistik itu percaya pada satu Tuhan. Intinya, agama Yahudi mengklaim percaya pada satu Tuhan. Agama Nasrani mengklaim percaya pada satu Tuhan. Agama Islam yang kita kenal ini juga mengklaim percaya pada satu Tuhan. Ini hanya deskripsi. Belum dialog lintas kitab suci, belum. Ini klaim berdasarkan agama masing-masing. Dan itu diuraikan secara detail oleh Karen Armstrong berdasarkan apa yang termaktub dalam kitab masing-masing dan doktrin agama masing-masing. Dan Karen Armstrong ini karena punya latar belakang sebagai seorang biarawati pada awalnya, dia seorang biarawati, tapi kemudian dia keluar dari agamanya itu dan kemudian menjadi seorang agnostik hari ini. Tetapi karena dia punya pengalaman sebagai seorang pelaku agama, dia mengenal banyak hal dari tradisi agama itu sendiri, yakni seorang Katolik, tapi akhirnya menjadi agnostik. Mungkin saudara-saudara yang hadir di sini tidak paham apa itu agnostik. Agnostik itu percaya kepada Tuhan, percaya, tetapi tidak mau diikat oleh aturan-aturan agama. Jadi aturan agama dia tidak peduli dengan aturan-aturan itu, tapi yang penting percaya pada satu Tuhan. Ini cara berpikir agnostik. Dan kalau kita lihat dalam konteks ini, memang Islam, Kristen, dan Yahudi itu sebetulnya ada mata rantai. Kenapa saya sebut ada mata rantai? Kita bisa lihat dari Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu menyebutkan nama-nama kitab suci. Di antaranya kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, kemudian kitab Injil, dan kemudian disebut juga Al-Quran. Bahkan kita bisa lihat dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 185, nama Al-Quran secara definitif disebutkan di situ. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Artinya, berdasarkan Quran itu sendiri memang mengakui adanya mata rantai kitab-kitab suci itu, termasuk dengan Taurat itu sendiri. Bahkan nabinya pun disebut. Kalau kita membaca Al-Quran, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, hal ataka hadithu Musa. Itu yang biasa kita baca kan? Tapi juga boleh dibaca hal ataka hadithu Musa. Nah, siapakah itu Musa? Siapakah itu Moshe? Dia adalah nabi dari kalangan Bani Israel yang menerima kitab suci Taurat, yang kemudian mereka disebut hari ini dengan nama agama Yahudi. Hari ini. Apakah itu berkaitan dengan komunitasnya disebut Yahudi, atau karena berkaitan dengan agamanya kemudian disebut Yahudi? Ini menjadi pertanyaan barangkali di antara kita. Oke, sekarang kita bisa tahu bahwa agama-agama berdasarkan aspek historisnya yang paling senior memang Yahudi. Kemudian yang paling junior itulah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu kalau dari tinjauan historis, ya. Kalau dalam tinjauan teologis itu beda. Kalau dalam tinjauan teologis itu beda. Maksudnya bagaimana? Apa yang saya jelaskan tadi, pasti di antara kita atau sahabat-sahabat kita yang muslim mengatakan begini, semua para nabi itu agamanya Islam. Nabi Adam agamanya Islam, Nabi Nuh agamanya Islam, Nabi Ibrahim agamanya Islam, Nabi Musa agamanya Islam, Nabi Isa agamanya Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamanya Islam. Sehingga tidak betul kalau dikatakan Nabi Musa mengajarkan agama Yahudi. Kalau ada yang berkata begitu, kira-kira itu betul atau salah? Jawabannya tergantung dari aspek historis atau aspek teologis. Kalau aspek historis, kita bisa paham bahwa Yahudi sebagai agama tidak sama dengan Islam yang kita kenal sekarang ini sebagai agama. Itu dari sisi historis, karena ini lebih awal, munculnya lebih awal. Tapi kalau dari aspek teologis, ya memang yang dibawa oleh Nabi Musa itu agama Islam, bukan agama Yahudi. Jadi tergantung dari sudut pandang. Sehingga ada pertanyaan, kalau dikatakan Nabi Ibrahim beragama Islam, bukankah Ibrahim itu lebih awal? Islam baru muncul abad ke-7. Begitu kan pertanyaan di antara saudara kita yang Nasrani. Kan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu beragama Islam. Il qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah tatkala Tuhannya berkata kepadanya, yakni Ibrahim, aslim, berislamlah. Qala aslamtu li rabbil alamin. Kemudian dia berkata, aku telah berislam kepada Tuhan jagat semesta. Itu pengakuan Ibrahim. Tapi masalahnya dikembalikan pada aspek historis. Benarkah Ibrahim beragama Islam? Bukankah Islam itu baru muncul pada abad ke-7 Masehi? Sedangkan Ibrahim sebagai tokoh historis itu muncul masa yang lebih awal. Nah, disitulah perlu kecerdasan memilah antara aspek atau sudut pandang historis dan sudut pandang teologis. Nah, kalau dari sudut pandang teologis, ini menarik, sangat-sangat menarik. Kenapa begitu? Karena tiga agama ini ternyata menyebutkan tokoh sentral Ibrahim ini sebagai patronnya, yang nanti menurunkan Bani Israel, kemudian muncul Ishak, muncul Ismail, muncul Bani Israel itu sendiri, dan muncul juga kitab Taurat, dan muncul juga Nabi Musa. Jadi ada mata rantai sebenarnya. Nah, kenapa kita harus dengan pendekatan perspektif teologis? Begini, kalau kita Muslim ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu namanya selalu dikaitkan dengan Ibrahim. Namanya, contoh sebagai bukti, kita sholat harian, baik itu wajib ataupun sunnah, selalu menyebut nama Ibrahim ini. Buktinya apa? Ketika kita bertahiyat, kita membaca sholawat Ibrahimiyah. Apa maksudnya? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Perhatikan di situ. Nama tokoh yang membawa risalah terakhir, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digandengkan dengan nama Ibrahim. Itu sebagai bukti memang Islam kita ini itu ada kaitan dengan sang tokoh yang bernama Ibrahim. Itu kalau dari kita sebagai Muslim, sebagai agama. Lalu kalau kita konfirmasi kepada mereka yang mengaku dirinya sebagai Nasrani, dan mereka tidak mau disebut Muslim, dan mereka juga tidak mau disebut agamanya Islam. Bukan, mereka mengaku sebagai ana Masihi, saya seorang Kristen. Mereka mengaku begitu. Tapi anehnya lagi,
ketika nama tokoh dari agama itu disebutkan, selalu dikaitkan dengan tokoh Ibrahim juga. Apa buktinya? Kita lihat misalnya contoh, kalau di dalam Injil Matius ya, kalau disebut Injil Matius kan berarti kitab suci kaum Kristiani. Pasal pertama ayat pertama itu disebutkan ketaba dilidute aiso de Mesiho breh David breh Abraham. Itu kalau diterjemahkan, inilah daftar silsilah Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. Itu kalau terjemahan bahasa kita. Tapi kalau dalam bahasa Suryani disebut ketaba diliduteh aiso de Mesiho. Kalau di Quran disebutkan Isa al-Masih. Sementara kalau dalam bahasa Suryani, bahasa mereka menyebutnya Aiso de Mesiho. Breh David, keturunan Daud. Breh Abraham, keturunan Abraham. Pertanyaannya, benarkah sang tokoh Aiso de Mesiho atau Yesus Kristus itu dikaitkan dengan tokoh yang bernama Abraham? Jawabannya ya. Itulah sebabnya mereka selalu mengaitkan dengan tokoh sentral, yakni Abraham. Kalau kita menyebutnya Ibrahim. Pertanyaannya kemudian, apakah Ibrahim dan Abraham itu berbeda sosoknya? Apakah Ibrahim dan Abraham itu tokoh yang berbeda dengan nama yang berbeda, atau satu tokoh yang sama dengan bahasa yang berbeda? Itu kan harus dijelaskan. Dan kita sebagai Muslim harus paham itu. Kalau tidak paham, bahaya. Ini baru dua agama, Islam dan Nasrani. Lalu bagaimana dengan Yahudi? Yahudi juga sama. Yahudi itu sampai hari ini tidak pernah tidak menyebut tokoh sentral yang bernama Abraham. Tapi mereka tidak menyebutnya solat. Mereka menyebutnya tevila. Atau dalam bahasa Arab disebut slota. Dalam bahasa Aram, bukan Arab ya. Kalau Arab, solah, as-solah. Kalau bahasa Aram, pakai M, bukan pakai B. Itu disebut slota. Nah ini penting, kajian bahasa itu. As-solah dengan slota. Ayat atau surah. Saya ambil contoh surah saja. Bahasa Arabnya menjadi surta. Kalau dalam bahasa Arab, Quran menyebut kitab, dalam bahasa Arab menyebut ketabah. Kalau dalam bahasa Arab disebut yad, tangan. Dalam bahasa Arab disebut yad, aram. Kalau dalam bahasa Arab disebut rosh. Kalau dalam bahasa Ibrani itu disebut resh. Ini sebetulnya bahasa agama. Kalau bahasa yang non-agama juga ada kesamaan dalam melacak data itu. Contoh, ada orang Jawa, ada orang Madura, ada orang Bali. Apakah mereka itu bahasanya mirip? Jawabannya iya. Contoh, kalau orang Jawa menyebut pintu itu lawang. Orang Madura menyebutnya bukan lawang, tapi labeng. Betul kan? Kalau orang Jawa menyebut ceker, orang Bali tidak menyebut ceker, tapi menyebut cokor. Bendanya sama, tapi cara penyebutan yang berbeda. Ini kita bicara non-agama. Nah, kalau bicara bahasa agama, lebih-lebih lagi, ada kedekatan. Nah, dari situlah kita nanti bisa tahu, benarkah memang ada hubungan antara Islam, Nasrani, dan Yahudi ini sebagai entitas agama. Nah, tadi sudah saya kasih contoh Islam dan Nasrani menyebut tokoh sentral yang sama. Satu menyebut Ibrahim, satunya menyebut Abraham. Yahudi bagaimana? Agama Yahudi juga tidak lupa menyebut nama itu setiap hari. Apa yang mereka katakan? Mereka membaca dalam bahasa Ibrani.
Jadi mereka itu membaca dalam bahasa Ibrani. Kalau kita membaca dalam sholat bahasanya Arab, apa yang mereka baca? Mereka membaca begini: Shema Israel Adana Elohenu Adana Echad Elohe Avatenu Elohe Avraham Velohe Yitzhak Velohe Yaakov. Kira-kira mirip nggak dengan bahasa Arab tadi? Mirip nggak? Mirip. Kalau kita menyebut Ibrahim, mereka menyebut Avraham. Kita menyebut Ishak, mereka menyebut Yitzhak. Kita menyebut Yakub, mereka menyebut Yaakov. Kita menyebut Ismail, mereka menyebut Yishmael. Kita menyebut Israel, mereka menyebut Yisrael. Ingat tadi antara bahasa Madura dengan bahasa Jawa, ya kan? Ini bahasa non agama. Yang saya kasih contoh baru saja ini, itu bahasa agama, bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Nah, kebetulan ini saya bawakan Al-Quran ya. Ini Al-Quran. Kalau dilihat dari tulisannya ini, mungkin saudara-saudara tidak akrab, ini tulisan apa? Kalau dibandingkan dengan yang ini, kira-kira tulisannya sama atau beda? Sama kan tulisannya? Betul, tulisannya sama. Dan bahasanya sama. Tulisannya sama, bahasanya sama. Kalau ini tulisan Ibrani, bahasa Ibrani, tapi ini Quran. Kalau ini tulisan Ibrani, bahasa Ibrani, tapi ini kitab Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Itu kitabnya orang Yahudi. Jadi bahasa sama, tapi komunitas agamanya beda. Yang satu Muslim, yang satu Yahudi. Betulkah tulisannya sama? Iya, perhatikan nih tulisannya. Kayak begini. Ya. Ini juga sama. Tulisannya kayak begini. Persis sama. Tapi komunitas agamanya beda. Kalau ini dianggap sebagai bahasa asli. Bahasa asli. Maksudnya apa? Ketika Taurat diturunkan, itu menggunakan bahasa Ibrani. Menurut keyakinan agama Yahudi. Sedangkan kita, Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa asli, yakni bahasa Arab. Tapi diterjemahkan juga ke dalam bahasa Ibrani. Nah, ini contohnya. Jadi kalau membaca Taurat itu ya mirip-mirip juga seperti kita membaca Quran. Apanya yang mirip? Cara nadanya. Cara membacanya juga mirip. Kalau saya ambil contoh di sini ya, yang saya baca di kitab Torah itu, misalnya ayat pertama sampai ayat yang ketiga dari Sefer Bereshit. Tulisannya itu dari kanan ke kiri. Tulisannya sama seperti bahasa Arab. Kalau kita nulis bahasa Arab itu dari mana? Dari kanan ke kiri kan? Ya. Sebelum saya baca, saya ambil contoh. Kita selalu akrab dengan istilah Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Assalam itu dari kata salam. Ya. Kalau ini dikaitkan dengan bahasa Ibrani, ada kedekatan, tapi tidak melafalkan Assalamualaikum, tapi melafalkannya Shalom Aleichem. Yang kemarin baru gonjang-ganjing siapa itu? Panji Gumilang. Shalom Aleichem. Jadi secara bahasa itu ada kedekatan makna. Assalamualaikum artinya damai sejahtera bagi kalian. Shalom Aleichem maksudnya juga sama, damai sejahtera bagi kalian. Jawabannya apa? Waalaikumsalam. Itu kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa Ibraninya, jawabannya bukan begitu. Bukan waalaikumsalam, tapi ve'aleichem shalom. Ya nggak jauh-jauh beda antara orang Madura dengan orang Jawa tadi kan.
Orang Jawa mengatakan waktune jam 8. Orang Jawa. Orang Madura kan tidak bisa mengatakan begitu. Bektona kol belu. Iya kan? Kita menyebut wolu, mereka menyebut belu. Kita menyebut waktune, orang Madura menyebut bektona. Mirip kan? Itulah dahsyatnya kalau kita belajar bahasa. Bisa ngerti mana yang sama, dan ini apakah memang merujuk pada induk yang sama atau induk yang berbeda. Ketahuan di situ. Nah, ini saya ambil contoh di sini. Kalau dibaca, misalnya itu bacanya dari kanan ke kiri. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaret wa haaret hayatatahu wa bahu wa khashah alfanaitiham waruah Elohim merakhfat alfanai hammayim. Kira-kira mirip nggak dengan bahasa Arab lagi? Kalau hammayim, bahasa Arabnya alma atau miyah. Mirip kan? Di sini disebut shemayim, bahasa Arabnya as-samawat. Ya kan? Di sini disebut ha'aret, bahasa Arabnya al-ard. Di sini disebut Elohim, bahasa Arabnya Allah atau ilahun. Jadi ada kedekatan sebenarnya. Ini kalau Taurat yang dibaca. Tapi kalau Quran dibaca, nadanya ya sama-sama juga. Hanya saja kita akrab atau enggak gitu aja. Jadi kalau di sini misalnya, kalau dibaca Bishem Adonai Harahaman Harahum Hatehillo Lezanai Riban Ha'alamim. Ha'alamim, bahasa Arabnya Al-Alamin. Ya kan? Ha'alamim, bahasa Arabnya Al-Alamin. Kalau bahasa Arabnya Rabbun, Rabb, di sini disebut Ribon. Mirip kan? Ya ingat saja, Ismail, Yishmail. Bektona, waktune. Lawang, laba. Jadi bahasa itu kunci sebenarnya. Oke, saya lanjut. Kemudian Harahaman wa harahum. Bahasa Arabnya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Malek Yawm Haddin, Malik Yawmiddin. Ya kan? Malek Yawm Haddin. Udkhafidim, Uvera Mistayyim. Artinya sama dengan bahasa Arabnya. Kira-kira apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya disebut udkha'ubidim, iyyaka na'budu, ubidim, na'budu. Nah, mirip kan? Jadi dari sinilah kita bisa paham bahwa bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu satu keluarga. Jadi mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi nabi, kemudian Musa alaihissalam menjadi nabi? Karena mereka berdua itu nasabnya itu nyambung pada generasi yang awal. Siapa itu? Ibrahim. Hanya beda bahasa. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu surah Ibrahim, coba dicek surah Ibrahim, surah 14 ayat yang ke-39 insyaallah, tolong dicek. Itu ada ayat yang berbunyi begini. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Ketemu ayatnya? Apa artinya? Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan.
Ada disebutkan tokohnya, Ismail dan Ishak. Ayat begini itu ada kemiripan dengan yang termaktub di dalam kitabnya kaum Yahudi ini, meskipun susunannya agak berbeda. Apa itu? Tertulis Bnei Avraham, Yitzhak wa Ismail. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Sementara Quran menyebut Ismail dan Ishak. Ada beda penekanan, tetapi dua tokoh disebutkan di situ. Tapi yang satu nama Ismail diletakkan di depan, yang satunya lagi nama Ishak yang diletakkan di depan. Kenapa bisa begitu? Tunggu tanda tanya tadi. Nanti kenapa bisa begitu? Nggak saya jelaskan kan? Biar nanti menjadi pertanyaan. Nah, kalau kita paham antara Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebetulnya membawa syariah yang berbeda, karena sesuai dengan konteks zaman. Tetapi sebetulnya sumbernya itu satu. Sumbernya. Sehingga tidak salah bila Muslim mengakui bahwa Nabi Musa itu sebetulnya agamanya Islam dalam konteks bahasa Arab. Tapi masalahnya, kita membaca Quran itu banyak disebutkan nama-nama tokoh. Ada Musa, ada Idris, ada Yahya, ada Isa. Seakan-akan semua itu bicara dalam satu bahasa yang sama. Betul kan? Misal, benarkah di dalam Al-Quran itu ada dialog antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para malaikat? Ada, memang. Dalam bahasa apa itu tercantum dalam Al-Quran? Dalam bahasa Arab. Dialog antara Nabi Adam dengan iblis. Dalam bahasa apa itu? Dalam bahasa Arab. Dialog antara Nabi Musa dengan Tuhannya, atau dialog antara Nabi Musa dengan umatnya. Dalam bahasa apa itu? Bahasa Arab. Dialog antara Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan Nabi Nuh. Dalam bahasa apa? Arab. Antara Nabi Nuh dengan umatnya, dialog dalam satu bahasa. Bahasa apa itu? Arab. Pertanyaannya sekarang, apa contohnya? Dalam Al-Quran misalnya, Ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan termasuk dari keluargamu yang diselamatkan. Itu kan bahasa Arab. Kemudian ketika Nabi Isa bicara kepada kaumnya, dia berkata apa? Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Pertanyaannya, apakah Bani Israel itu mengerti bahasa Arab seperti ini? Bukankah Bani Israel bukan orang Arab? Iya kan? Tapi kenapa di situ muncul versi bahasa Arab? Dan ketika Allah bicara kepada Nabi Isa, dia berkata demikian. Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Itu bahasa Arab. Masalahnya semua ditampilkan dalam satu bahasa Arab. Tapi mereka sebetulnya bukan penutur bahasa Arab. Karena Allah sendiri berkata, walikulli qaumin had. Setiap umat itu ada sang penyeru, ada nabinya. Dan mereka bicara bilisani qaumi, dalam bahasa kaumnya, dalam bahasa masing-masing. Tapi kenapa dalam Al-Quran muncul dalam satu versi bahasa? Jawabannya sederhana. B'Shem Adonai Harahaman Harahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obcha Mistayim